Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya setelah kemarin kita bahas tentang air yang terkena najis, tentang air yang suci mensucikan dan lain sebagainya. Masuk ke bab selanjutnya yaitu terkait dengan samak. Faslun wa juludul maitati tadhuru bittibaghi. Kulit binatang yang sudah mati itu kulitnya suci kalau disamak. Disamak itu dibersihkan, nanti dibuat sepatu, ya kan, dibuat sepatu, dibuat sendal, dibuat sabuk, itu suci asal dibersihkan secara baik. Nanti dibuat jaket, nah, jaket kulit itu sangat mahal. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing atau kulit khinzir itu, babi. Maka meskipun disamak atau di apapun itu tidak boleh digunakan, tidak suci. Maka nggak boleh kemudian memakai sepatu, memakai sendal, sabuk yang terbuat dari kulit babi ataupun kulit anjing, najis. Tapi kalau kulit sapi, kulit kerbau boleh, kulit kambing boleh asal sudah disamak. Atau perkawinan, umpamanya anjing kawin sama hewan apa itu, maka hewan yang berasal dari perkawinan anjing ataupun perkawinan babi itu tetap najis. Kulitnya tidak boleh digunakan untuk baik itu sandal, baik sepatu, baik sabuk, baik baju, jaket dan lain sebagainya. Selainnya boleh. Wa ma tawallada minhuma, hewan yang lahir dari keduanya, au min ahadima atau dari salah satu keduanya. Wa adzul maitati wa sya'ruha najisun ilal adami. Tulang bangkai binatang rambutnya najis kecuali manusia nggak najis. Jadi kalau saya di jalan nyentuh ada tulang sapi, nah, saya pakai sama nanti cuci tangan, kena najis. Atau gembol habis nyembelih sapi, gembolin tulang itu kita sholat ya nggak sah. Itu najis. Ya, harus cuci tangan. Nah, itu kita membuat pisau, gagangnya itu terbuat dari tulang tulang sapi. Kita pakai taruh di sini buat sholat, nggak boleh, karena tulangnya itu najis. Yang nggak najis hanya tulang manusia. Jadi kalau orang habis biasanya di pemakaman atau itu kan biasanya masih ada tulang atau sentuh, itu sekiranya kita nggak cuci tangan, langsung wudhu, langsung sholat itu atau sininya udah kena atau bajunya udah kena, nggak ada masalah. Wala yajuzu isti'malu awani dhahabi wal fiddati, nggak boleh juga kita menggunakan piring bejana yang terbuat dari emas, karena itu bentuk dari kemewahan, kesombongan. Sekiranya kita wudhu tempat wudhunya itu dari emas, wudhunya sah, tapi mendapatkan dosa karena kita menggunakan bejana emas untuk alat
wudu saking sugi, nggak boleh. Wal fiddah dan perak juga tidak boleh karena dia mencerminkan kemewahan. Wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani, selain dari emas dan perak boleh. Padasan boleh. Nah, zaman biar kan dulu kan padasan ya. Pak boleh, apa saja terserah. Tetapi untuk emas dan perak tidak diperkenankan. Buat minum, buat apa nggak boleh. Minumnya baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya nggak ada masalah minumnya, tetapi penggunaannya ini yang jadi masalah. Faslun wasiwaku, sikat gigi. Wah, sikat gigi pun diatur dalam Islam. Sikat gigi itu mustahabun, sangat dianjurkan. Fi kulli halin, dalam semua kondisi, kapan saja sikat gigi dianjurkan biar enggak bau, apalagi habis makan jengkol. Iya, makan pete, maka segera sikat gigi. Kalau orang Arab nggak ada pete, nggak ada jengkol, lalapnya pakai bawang. Jadi kalau makan itu bawang belah 4. Sama daun bawangnya itu masih bungkulan, makanan sama roti langsung krenyus bawang belah 4 itu bawang bombay yang gede-gede itu, belah 4 langsung makan, daunnya langsung krenyus makan kayak apa tuh, rabit apa tuh, kayak marmut. Illa ba'da zawal lisoim, kecuali setelah matahari tergelincir bagi orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa ketika matahari sudah tergelincir sikat gigi makruh. Boleh tapi makruh. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi itu yang menyatakan bahwa la ra'isoimu habu indallah atyabu indallah min rihil misk, bahwa bau mulutnya orang puasa itu konon lebih harum dibanding minyak wangi nanti kalau di akhirat. Selain itu nanti kalau setelah zawal, setelah matahari agak condong, nanti sambil sikat gigi sambil nelan. Kan ada haus kan, habis nyangkul kan ngalas ngelak kan, wudhu kumur-kumurnya 3 kali, keluarnya 2 kali kan. Yang satu lagi nggak tahu pergi kemana tuh. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Ada 3 tempat di mana kita sangat dianjurkan untuk sikat gigi. Kapan saja? Pertama, inda taghayyuril fammi min azmin wa gharib. Ketika mulutnya berubah, habis makan jengkol, habis makan pete atau apa, mulutnya itu bau, sangat dianjurkan untuk kemudian sikat gigi. Maka kalau sholat kemudian bau mulut itu makruh, apalagi saat jamaah. Sholat jamaah kok bau mulut itu makruh, karena kasihan tanggane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, sereng baunya bau, kasihan. Wa indal qiyam minan naum, bangun tidur langsung sikat gigi biar bersih, sehat. Wa indal qiyami ila shalah, ketika hendak salat. Bukan hanya salat sebenarnya. Salat itu simbol apa? Pertemuan dengan orang banyak. Kita menghadap Allah dan juga bertemu dengan teman-teman, dengan rekan-rekan, dengan saudara sama muslim. Jangan sampai pas ngobrol itu membawa virus-virus bau yang nggak karu-karuan. Maka ketika perkumpulan pun, bukan hanya sholat, rapat atau lagi arisan, lagi apa, itu sikat gigi dulu biar nggak bau. Jadi memang Islam itu indah, mencintai kebersihan. Ini mungkin hanya ajaran Islam yang ngatur sampai sikat gigi aja diatur, itu saking detailnya, saking bagusnya ya, sampai sikat gigi diatur. Faslun, ini nanti kalau punya bukunya sebenarnya lebih bagus ya. Ini dijual di sini nih, di Ngaterjo. Ini judulnya Matan Takrib. Nah, biar nanti saya terjemahkan satu-satu, lama-lama kalian bisa bahasa Arab. Kayak di Masjid Furqan saya terjemah satu-satu, tapi pakai kitab hadis.
Lama-lama mereka bisa Arab sedikit-sedikit ya, tahu gitu. Ya. Jadi nanti judulnya Matanul Ghoyah wa Takrib, kalau nggak salah harganya 8.000 atau 10.000 atau 11 gitu. Atau bisa jadi nanti dikoordinir siapa yang hendak beli dikumpulkan. Nah, nanti pertemuan mendatang selapan lagi. Nah, saya ingatkan nanti kira-kira bukunya sudah pada punya apa belum, biar enak kalau ngaji bawa kitab itu kok kayaknya kalau lebih mantap gitu. Oke, setuju nggih? Kayaknya saya nih tadi gitu. Wa furudul wudu'i sintatu asya'a. Faslun utawi iki iku fasal suwiji, wa furudul wudu'i lan utawi furud wajibe wudu iku sitatu asya'a, ono 6 perkara. Jadi yang namanya wudu, nah sekarang kita bahas tentang wudu. Nah, sebentar kita buka di HPT sini. Sebelumnya di HPT kan belum disebutkan terkait dengan syarat rukun dan lain sebagainya, maka kemudian saya gunakan ini yang di dalam kitab takrib yang sudah lebih lengkap karena ada syarat rukun. Nanti sekiranya ada perbedaan antara HPT dan takrib akan kita sampaikan, dan kita menggunakan yang sudah dikuatkan oleh HPT biar kita ada wawasan lah. Ini loh yang HPT seperti ini loh yang mazhab Syafi'i seperti ini, kan gitu. Karena mirip sebenarnya, dari bahasan air sampai sekarang belum ada yang beda. Kalau ada beda saya sampaikan. Kewajiban atau rukun, nah, kalau kita namanya rukun ya. Rukun wudu itu ada 6. Rukun itu artinya furud, kewajiban itu artinya sesuatu kalau kita tinggalkan maka wudu kita nggak sah. Wudunya nggak sah. Aniyatu, niat inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka, karena yang wajib itu membasuh muka. Adapun nanti cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak itu nanti sunnah. Niat itu apa? Niat itu sesuatu yang ada dalam hati. Saya ingin, nah ingin itu namanya niat. Ingin. Aniyatu idza ghusl wajhi, niat. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, keinginan untuk melakukan sesuatu pas bareng kita melakukan itu. Nah, jadi pas bismillah saya niat wudu kan. Nah, saya niat makan, saya niat sholat bareng. Nah, jadi yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan sampai siku-siku. Ini kalau Anda baca ini enggak ada ya, usolli lagi. Nawaitu apa? Kalau mau wudu itu wudu'a rirafil hadasil asghari fadhila ta'ala. Ini mboten enten iki meskipun ini kitab mazhab Syafi'i. Oke. Tapi sekiranya niatnya hendak diucapkan bagaimana? Ya monggo kersa. Tapi di dalam HPT tidak disebutkan, di dalam kitab takrib juga yang ini juga mazhab Syafi'i tidak disebutkan. Ya. Karena para ulama mengatakan yang wajib itu yang di hati. Itu yang wajib. Kalau yang di hati itu enggak ada niat, meskipun mengucapkan tidak sah. Niat, jadi dia kayak wudu persis nih, hati ini ke orang niat wudu, niatnya kayak basuh, yang penting bersih. Kok kalau pakai cara wudu kok api, enggak dianggap wudu. Meskipun dia sebelumnya pakai nawaitu juga lisannya, karena yang namanya niat itu di hati. Kalau mau diucapkan ya silahkan. Ngucapinnya apa? Bismillahnya kayak wudu ya kan ngucapkan itu. Sama kalau kita mau makan nasi padang, ya kayak makan nasi padang. Itu niat juga itu diucapkan. Sekiranya niat itu diucapkan nggak boleh, wah sengsara kita itu banyak dosa. Mau makan nasi padang, ngajak yuk makan nasi padang yuk. Lu niat diucapke. Wah itu dosa. Nah, karena mengucapkan itu kadang nggak sengaja. Yuk turu yuk, terus bengi. Nah ini niat, ini namanya ini. Mengucapkan cuman pakai bahasa Jawa, yuk pakai bahasa Indonesia. Maka mengucapkan niat ini sekiranya, kalau para ulama mengatakan
sekiranya untuk menguatkan apa yang ada dalam hati ya silahkan. Tetapi sekiranya tidak mengapa. Dan di Muhammadiyah niat kita tidak diucapkan karena yang terpenting itu di dalam hati. Ketika hatinya itu sudah niat cukup. Tetapi ketika hatinya itu tidak ada niat, meskipun diucapkan dengan lisan, maka amal-amal itu tidak dianggap. Kemudian membasuh muka itu ini. Muka menurut mazhab Syafi'i di HPT nggak ada ini. Di HPT nggak ada. Maka kita lihat, di sini kita lihat nanti. Kalau muka itu ini, menurut mazhab Syafi'i itu ini sampai sini nih. Ini tuh dagu ini bukan muka untuk perempuan. Mazhab Syafi'i, dagu bukan muka. Jadi kalau sholat itu ini tuh ditutup sampai sini di mazhab Syafi'i. Dagu nggak boleh kelihatan. Mukanya kok sampai sini nih, sini kelihatan nih. Berarti ini buka aurat. Auratnya kebuka. Berarti sholatnya tidak sah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, muka itu sini sampai sini. Nah, kalau muka di sini saya nggak muka, berarti menurut mazhab Hanafi kalau wudu berarti di sini nih harus sampai bawah basuh. Kalau bawahnya nggak kebasuh, berarti mukanya nggak sempurna, nggak sah wudunya. Nah, ini di HPT nggak diterangkan yang muka itu batasannya mana? Apakah sampai sini seperti di mazhab Syafi'i? Ataukah sampai sini seperti mazhab Hanafi? Nah. Kalau orang Muhammadiyah biasanya bagaimana? Biasanya sampai sini ya. Biasanya kalau pakai kayak Hanafi ya. Tapi kalau pakai Hanafi, ininya itu harus dibasuh, bawahnya. Jangan cuma depan. Sini harus dibasuh. Nanti pakai mukunanya sampai sini. Nggak apa-apa. Kalau nggak dibasuh, pas pas wudhu pakai mazhab Syafi'i sampai sini doang. Pas sholat buka sampai sini, nggak sah nanti. Campur. Makanya para ulama mengatakan nggak boleh talfik itu nanti mengacaukan sistem istihad ya kayak gitu, harus satu paket. Jadi satu persoalan wudhu itu harus satu paket. Wudhu sama sholat kan satu paket. Syaratnya sahnya sholat itu kan wudhunya harus sah. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah kan gitu. Ini satu paket ini. Maka nggak bisa kemudian dicampur-campur kayak gitu karena nanti kacau kan gitu. Pas wudhu mukanya segini, pas sholat segini. Nah, kan. Nah, kalau di Indonesia mukanya kadang ada yang saya gini, tapi kebanyakan segini ya mukena. Padahal kalau secara mazhab Syafi'i nggak bisa itu, harus segini. Kalau di Mesir yang biasanya itu menutup bawah itu, atau di Arab itu orang Suria itu kerudungnya itu gini, nutup segini. Kadang Suria. Kalau Mesir kayak Indonesia segini, bawahnya kelihatan. Yang lucu lagi Cina. Orang Cina kan ya, pakai kerudung itu telinganya nampak gini. Nah, jadi jadi nampakkan gini. Cina. Masa apa lihat tuh aneh gitu. Padahal sini aurat. Ya. Tapi kalau mereka sudah lama biasanya nutup orang Cina. An-niyatu 'inda ghuslil wajhi, niat ketika membasuh muka. Nah, tadi sudah sampaikan ya batas muka. Wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan ilal mirfaqain. Ila ini memang macam-macam, ini di terjemah juga enggak disebutkan di HPT. Itu ila itu maksudnya sampai batas. Ini kan mirfaq. Ini sini ya. Maksudnya itu dari awal ini atau ini. Maksudnya itu ila, maksudnya apakah maksudnya itu sampai ke siku-siku itu dari awal siku-siku atau akhir siku-siku. Nah, ini di sini para ulama khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada mengatakan sampai awal siku. Artinya kalau dilalai kok mulai awal siku terus ke sini enggak kebasuh, ini sah. Tapi kalau ada pendapat yang mengatakan maksud ilal mirfaqah ya mirfaq yang sempurna sampai akhir siku. Maka kalau awal sikunya itu enggak kebasuh, wudunya enggak sah. Tapi ya yang paling aman ya biur sampai lebihkan.
Karena melebihkan itu hurron dalam hadis Abu Hurairah itu dikatakan ketika kita melebihkan wudhu kita nanti di akhirat itu akan putih sini itu. Hurron muhajjalina min atharil wudhu. Putih seperti kuda yang ada putihnya, hitam harus ada putihnya itu kan. Nah, karena apa? Karena pengaruh air wudhu. Wa mashu ba'di ra'si, dan membasuh sebagian kepala. Ini untuk mazhab Syafi'i. Untuk HPT seluruh itu gini. Ini air pihak mashu itu apa? Mashu itu membasuh, bukan ghuslun. Apa bedanya ghuslun? Yang tadi kan ghuslul yada ini kalau masuk itu musab, kalau ghuslun menyiram atau mengguyur. Nah, jadi kalau tangan diguyur, kalau wajah diguyur, kepala nggak usah diguyur, nggak usah. Karena di sini bukan ghuslun, tapi mashun. Mashun itu mengusap itu ya air bersih. Nah, kalau kita gini, kalau di mazhab Syafi'i itu minimal 3 helai cukup. Piuk. Nah, gini aja. Atau gini, mau di sini terserah lah. Ba'du ra'si, sebagian kecil. Nah, kalau di Muhammadiyah seluruh. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, dan mencuci kaki sampai mata kaki sini yang polok. Ini juga menggunakan kata ghuslun. Ghuslun itu ya guyur, diguyur, disiram, bukan diciprati. Mata kaki. Wa tartibu, berurutan, alama dzakarna, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, tertib. Jadi kalau wudhu kok wajah dulu, kaki, kepala, tangan. Nah, ini menurut HPT juga dan menurut takrib mazhab Syafi'i tidak sah kalau nggak tertib, harus tertib. Emang ada yang membolehkan nggak tertib? Ada. Mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri itu yang imamnya namanya Abu Daud Az-Zahiri, Dawud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri, nggak ada abunya ya, Daud Az-Zahiri. Kemudian dilanjutkan oleh seorang imam yang sangat terkenal ulama mazhab Zahiri, namanya Ibnu Hazm Az-Zahiri. Dia seorang filosof, seorang fakih, seorang usuli. Bukunya tebal-tebal sampai berjilid-jilid, puluhan jilid mazhab Zahiri. Sekarang udah nggak ada. Sudah yang ada tinggal mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, kalau yang terkenal kan 4 ini, ada lagi sebenarnya. Kalau Hanafi ini sebagian besar dunia Islam ini yang paling banyak mazhab Hanafi. Baru mazhab Syafi'i, baru Maliki, baru Hanafi. Baru Hambali. Ya. Kalau Hanafi itu di Mesir sebagian Mesir itu Hanafi, sebagian apa namanya, Syafi'i Mesir ya, Mesir Syafi'i sama Maliki. Tapi yang di daerah Turki, Asia Tengah sana semuanya Hanafi. Cina, kemudian Afghanistan, Pakistan, India, Rusia yang Tantan sana semuanya Hanafi. Nah, kalau Syafi'i itu Eropa Timur, Afrika Timur. Afrika Timur itu kayak mana ya? Apa itu namanya? Kok lupa saya. Pokoknya yang sebelah timur lah. Kemudian Asia Tenggara itu Syafi'i. Kayak Eritrea berbarat ya. Mana kok lupa saya. Ethiopia timurnya, Ethiopia itu loh. Ethiopia ya ada yang Syafi'i. Ethiopia itu banyak Kristen, tapi ada yang Muslimnya yang kebanyakan Syafi'i. Timurnya Ethiopia. Kalau Hambali di Teluk Saudi, kemudian Bahrain, nggak banyak Hambali. Kalau Maliki di Afrika Barat, di daerah Maroko, Maliki. Kemudian apa namanya itu,
banyak yang suka main bola itu. Afrika Tengah, Afrika Barat. Udah lupa-lupa saya. Itu Maliki. Ya, kalau kita di sini kebanyakan Syafi'i. Oke, wa tartibu berurutan. Nah, nanti sebenarnya ada mata lain kayak Ja'fari. Ja'fari itu Syiah, itu di Iran. Di Iran, kemudian di Irak, di Bahrain. Itu Syiahnya sana fikihnya Ja'fari, ikut Imam Ja'far Shadiq. Kalau di Yaman ada Syiah namanya Zaidi, Syekh Zaidiyah, itu dekat dengan mazhab Syafi'i. Ada dua mazhab lagi tapi sudah jarang, yaitu Ibadi. Ibadi itu ada di Aman. Ada Aman Ibadi. Kalau Zahiri sudah enggak ada. Tapi di Indonesia yang kadang sering merujuk ke mazhab Zahiri itu Persis, Persatuan Islam. Itu fikihnya sering merujuk ke mazhab Zahiri. Meskipun tidak semuanya, tapi sering. Kalau di Indonesia Syafi'i, meskipun Ahlu Sunnah wal Jamaah itu mengakui mazhab, tetapi umum yang digunakan adalah mazhab Syafi'i. Kalau HPT sendiri kebanyakan mirip Syafi'i kecuali sedikit. Kayak tadi dari kemarin yang kita sampaikan mirip semua kecuali baru ini yang beda. Baru yang membasuh kepala. Lainnya tadi sama semua. Wa sunanuhu asyradu asya'a. Adapun sunah-sunah wudu itu ada 10. Yang pertama at-tasmiyah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Karena dalam hadis dikatakan kullu amalin dibalin la yubda bismillah fawa abtar. Semua amal perbuatan hamba kalau tidak dimulakan dengan bismillah maka terputus, pahalanya kurang. Wudu nggak pakai bismillah langsung datang niat wudu, basuh muka, tangan, kepala, kaki, sah. Sholat sah, nggak pakai bismillah sah. Tapi nggak dapat sunnah. Makan langsung ngetem oleh warak. Habis makan langsung Anda kenyang kan? Ya kenyang. Ini nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala bismillah, sunnahnya nggak dapat. Dalam hadis lain juga dikatakan kul amalin dibalin la tabil hamdalah fa wa'tar. Yang perbuatan yang tidak menggunakan, tidak memakai dengan alhamdulillah, maka dia terputus. Kemudian para ulama menggabungkan dua hadis, digabungkan. Dimulakan dengan bismillah, ya kan? Diakhiri dengan alhamdulillah, Raihan. Jadi digabung, mulai dengan baca bismillah, diakhiri dengan baca hamdalah. Asli ini salah siji wis iso. Mau mulai bismillah dulu atau alhamdulillah dulu tidak apa-apa. Tapi umumnya kalau mulai dengan bismillah. Hadis lain dikatakan ketika ada anak kecil yang sedang makan, kemudian Rasul ada di situ, maka Rasul mengatakan, ya ghulam, samillah, wakul biyaminik, wakul mimma talik. Wahai anak kecil, kalau makan itu mulakan dengan bismillah. Makan dengan tangan kanan. Makan selayaknya, jangan ngambil sono, ngambil sini, semua kumpul. Nah, nih, jadi samillah, ya ghulam, samillah, wahai anak kecil. Ketika hendak makan maka bismillah. Nah, sama ini juga dengan bismillah. At-tasmiyah wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Menyuci epek-epek. Nih, ya, sebelum memasukkan ke bejana. Kalau dulu pakai bejana, kalau untuk tangannya masuk bejana, nah ini dibersihin dulu. Kalau sekarang kan pakai keran, nah, tapi tetap aja harus dibersihin dulu. Nah, mau kumur-kumur tangannya masih kotor kan, masih lendodok ya, nah, karuan nanti. Nah, jadi bersihin dulu, baru nanti sunai ini. Wal madmadatu, kumur-kumur.
biar selilitnya keluar. Dan kalau sholat kalau nggak kumur-kumur nanti habis makan sholat Bismillahirrahmanirrahim. Nggak repot. Sembayang ngejar karo mangan selilitan. Makanya kumur-kumur se. Wal istinsyaku, memasukkan air ke dalam hidung sampai sini nih. Kalau sunnahnya sebenarnya gini. Nah ini kan masih ada nih sisa air nih. Nanti apa jinnya? Nah, kalau dalam istilahnya itu keluar atau kotorannya keluar, kotor yang ada di hidung biar nggak sering pilek, biar debu-debunya keluar. Kalau nggak sering disisak nanti gampang pilek karena banyak debu. Detail ya Islam ya.